Izinkan saya berbahasa Melayu kerana next program adalah Dayak TV dan hostnya adalah dari Kalimantan Barat, Henry, dan co-host adalah Dr. Rainer Paulus. Silakan Henry dengan Dayak TV. Sila unmute suara Henry. Mikrofon Henry, ya. Hai semuanya. Adil Katalino, Bacuranin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya Henry Pamera. Kali ini saya bersama Dayak TV ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat beberapa kuliner yang berasal dari Pulau Borneo. Kuliner ini tentunya pasti dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Borneo. Namun kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya. Begitu juga dengan adat istiadat, budaya, maupun jenis masakan yang ada di sana. Nah, Henry, pada kesempatan kali ini, Henry boleh dekatkan mikrofon ke dekat mulut ya, dekatkan. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat beberapa jenis kuliner yang berasal dari Pulau Borneo tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke dalam sesi acara, saya ingin menyapa salah satu artis yang terkenal nih. Nah, jika generasi 80-an, 70-an, atau 80-an ke atas ini pasti kenal ya dengan artis satu ini ya. Saya langsung panggil saja ini, Dr. Rainer. Ya, siapa sih Dr. Rainer ini ya? Saya dengar-dengar nih Dr. Rainer ini sering dijuluki siapa ini? Elvis Borneo ya. Kalau gitu kita langsung panggil Dr. Rainer nih. Halo Bang Rainer. Halo, hai. Apa kabar? Kabar baik. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Elvis Borneo ya. Waduh, tidak nyangka ya. Jadi apa nih kegiatan nih? Saya actually di-invite oleh kita punya Richard Simon. Jadi saya diberitahu bahwa untuk memberi sedikit about kenapa saya ada dipanggil Borneo Elvis. Nah, itu dia Bang. Kenapa sebab dia kita punya chef Richard dia begitu particular on kenapa Borneo dia kata. Jadi dia kata itulah dia suruh saya bagi keterangan sedikit kenapa Borneo. So but I have to say it in English later on. So basically when I was in America way back in 1990, I was studying computer science and both computer science and business admin at Temple University, Philadelphia. So I had trouble with I was a victim of a credit card fraud, and I was thrown out from my apartment, and also I lost my scholarship from Mara, and I was on the street. I didn't know where to go. I went and stayed with a friend of mine and in the mosque. I stayed in the mosque and I put all my stuff inside his room. I didn't know what to do, but then I borrowed his guitar and I start singing because I said I didn't have money to eat, but at least I know I tried to do some busking. So I was sitting there at the City Hall of Philadelphia, where they have this huge bell of Pennsylvania that was cracked while Benjamin Franklin and Thomas Jefferson did the Independence Day. So I was there with the guitar and looking at the bell, and I said, as I start singing,
And I will start singing Hunting High and Low. Here I am, and within the wake of my hand, feels down too sweet. But nobody, then after I open my eyes, nobody gives me money. Then I start to, then after the second song, I said, I start singing this With or Without You. It's a U2. It's a song in Europe. With or without you, with or without your heart, I can live. With or without you, but still, yet when I open my eyes, I get nothing, no money. So then the third song I said maybe I sang the wrong song. So then the third song I started singing. Well, since my baby left, I got a new place to go. Roll down the holy street block, Heartbreak Hotel, oh baby. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely. I could die. Now, if your baby leaves you, you gotta tell. Just take a walk down lonely street block, Heartbreak Hotel, oh baby. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely. I could die. Then I start to have, from there on, then I start to have money. Then somebody said to me, he said, where you are from, son? They said, I'm from Malaysia. And I said, where's Malaysia? They said, this way back in the early 1990s and 1992. And I said, Malaysia, where's Malaysia? It's somewhere in Indonesia. Well, I'm from Borneo, I said. Oh, Borneo, yeah. Then from there on, I got the name of Borneo Elvis. So and I eventually, from that song, I managed to be able to got a job singing in a pub. And at the same time, my first job was being in the kitchen, washing hundreds of dishes at the university, Temple University's restaurant. So it is washing dishes, doing those that the chef gave to me. Those are the one that managed me to give food to my mouth. You know, so I thank all this. These what I'm trying to say here is that when you're down and you have nothing left in your life, and you said you don't give up. So the whole thing is that don't give up. You have, because you still have, you have to believe in yourself. You have yourself, you have your soul and your mind. Put your mind to things that you want to do, then you can achieve everything. So what happened is that I managed to get contact with some people and I get their opinions. Never stop to ask opinions along the way in order to find ways on how to solve your problem. My parents not there, so I left nothing, but at first I went to the kitchen of the mosque. I was so hungry, I didn't have any money to buy food. So I ate the other half of the fish. And I left a note over there that I will pay him someday if I have money. So I said, on top of that, I also, asking food from people, and it just really bad. But after I managed to sing, I was able to get money. So that Elvis able to. So what people said to me, what did Elvis song do to you? It gave me food and shelter. So from there on, I managed to improve myself. Yeah, so that's pretty much where I come in here, to give you why Borneo. So then later on, a lot of people get to know this name Borneo, which is very important because it seems that Borneo, the name Borneo is marketable long before Malaysia. So when it is well marketed, and so I had a conversation with Richard just now, is that why wouldn't we have, I've been to America. I know American food. I know Italian food. I know
Vietnamese food. We know Thailand food. We know all the other type of food. You just name the country, and you said, okay, I know this, and they are all marketable everywhere around the world. And you can go and find these dishes. But so what I was telling said it would be best if we have our own signature Borneo cuisine everywhere around the world. Okay, that's all about me. Wah, luar biasa sekali ya Bang ya, pengalaman hidup ya. Kita kasihkan A+ ya. Ini ya yang namanya kita, ya yang namanya kita hidup itu memang tidak boleh mudah menyerah ya Bang ya. Nah, itu sedikit cerita yang disampaikan oleh Elpis Borneo ya, atau Dr. Rainer. Sekarang kita masuk ke dalam ini ya, untuk melihat jenis-jenis kuliner yang berasal dari utara sampai ke barat Borneo. Nanti kita akan dijelaskan oleh beberapa teman-teman di sini, diantaranya itu Secohan dari kuliner suku Rungus, kemudian ada Kak Monika juga nanti dari suku Kelabit, ada Kak Hazel, kuliner dari suku Kadazan, ada Kak Jenny juga dari kuliner suku Kenyah Mix Iban, kemudian ada Kak Yves, ada kuliner suku Lundayeh, kemudian saya sendiri Hendri Pamera, kuliner dari Kanayan atau Kalimantan Barat. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan? Makanya tetap ikuti saya, jangan keluar dulu. Untuk yang pertama ini saya menjelaskan kuliner yang berasal dari tempat saya sendiri ini, dari Kanayan ya, dari Kalimantan Barat. Kuliner ini tentunya pasti dikenal oleh seluruh orang-orang yang ada di Kalimantan Barat, khususnya bagi orang Dayak Kanayan dan keturunan Chinese atau Tionghoa. Kuliner ini disebut sebagai tutup bongkung. Mereka menyebutnya tutup bongkung. Nah, di sini saya juga menyediakan ada beberapa bahan-bahannya. Nanti saya boleh perlihatkan nih. Saya langsung ada loba ini, ada loba asin di sini saya sediakan. Loba asin ini belum dicincang halus. Kemudian di sini saya sediakan juga ada udang ebi. Ya, ini udang ebi ya, teman-teman tahu ini kan. Dan yang seterusnya itu ada bumbu khas Kalbar ini. Namanya kalau di Kalbar itu yongpun. Ini terbuat dari bumbu-bumbu yang udah dihaluskan. Kemudian kita sediakan juga gula, ada gula nih, gula pasir, gula putih. Kemudian kecap. Ada kecap juga nih. Kita di sini mau terserah kita yang mana kita maunya, mau kecap asin atau kecap manis. Nah, yang paling penting itu juga ini yang utamanya itu, bahan utama itu daging babi. Daging babi yang sudah direbus nih. Nah, kemudian ada ini juga nih, pandan. Ada daun pandan. Kenapa sih pakai daun pandan? Karena pandan ini nanti digunakan untuk mengkukus daging babi ini. Setelah bumbu-bumbu yang tadi saya perlihatkan itu ditumbuk halus. Loba asin, bawang putih, kemudian udang ebi, gula, semuanya itu dicampur, kemudian digoreng. Digoreng dalam kuali, setelah bumbu itu matang semua, barulah daging babi ini dimasukkan ke dalam wadah, tapi bukan langsung dalam air ya, bukan direndam dalam air, tapi dikukus, semacam dikukus. Seperti ini misalnya kan, nanti ada kuali di sini dikasih air di sininya, di sini jangan dikasih air di sini. Pada dagingnya ini jangan dikasih air, tapi di sininya yang dikasih air. Belakang wadah sini dikukus seperti itu. Nah, kuliner ini tentunya pasti dikenal oleh seluruh orang-orang Dayak, khususnya orang Dayak Kanayan. Tidak ada mereka yang tidak tahu yang namanya tutup bongkung. Nah, di sini juga nanti mungkin saya akan sedikit menampilkan gambar atau video. Nanti saya akan meminta ini Bang Richard untuk menampilkannya pada teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Mungkin Bang Richard bisa tampilkan sedikit foto atau video yang tadi sempat saya kirim ya, biar teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini dia tutup bongkung yang sudah jadi ini. Ini tutup bongkung yang sudah jadi, yang sudah selesai. Ini daging babinya. Daging babinya itu kan dimasak terlebih dahulu. Setelah masak, bumbunya itu dikukus dalam bumbu itu, ditaburkan rata. Kalau udah jadinya seperti ini. Kalau soal rasa itu jangan ditanya, ini nikmatnya luar biasa. Seperti inilah. Nah, seperti ini. Kita mau terserah itu mau yang sedikit bumbu atau banyak bumbu. Yang jelas itu rasanya ini sangat nikmat lah.
Jika sudah mencoba pasti ingin nambah lagi. Di setiap ini apa namanya kuliner ini sering kita jumpai pada setiap acara-acara pesta adat, terutama orang Dayak di sini ya. Mereka ketika mengadakan acara-acara adat itu atau pesta-pesta, mereka pasti menyediakan kuliner ini. Karena kuliner ini sangat nikmat. Nah, seperti itulah. Mungkin video ada yang mau dimainkan di sini, Bang Richard. Nah, ada sedikit video di sini. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Tidak bisa dimainkan ya. Bagaimana nih Bang Richard? Halo Bang Richard. Tunggu Henry, tunggu. Oh. Kita sambil menunggu ya. Curamin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Pulau Borneo bagaikan sekeping surga yang jatuh ke bumi. Berbicara tentang Pulau Borneo, tentu di pikiran orang-orang pasti terlintas hutan belantara yang begitu luas, pohon-pohon yang menjulang tinggi, air terjun yang begitu indah, serta nyanyian burung sepanjang hari. Berbicara tentang pulau ini, kita tidak akan pernah lepas dengan adat istiadat dan budaya yang ada di sana. Karena kita tahu, orang asli Borneo itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mereka. Namun, pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas di sini bukanlah alamnya, bukan juga adat istiadat dan budayanya. Yang mau saya bahas di sini adalah kuliner yang ada di sana. Salah satunya adalah kuliner yang berasal dari Kalimantan Barat satu ini. Kuliner ini tentunya sangat dikenal oleh masyarakat Dayak serta masyarakat Tionghoa yang ada di sana. Mereka menyebut kuliner ini sebagai tutup bongkung. Ya, tutup bongkung. Kuliner yang terbuat dari perpaduan daging babi serta bumbu-bumbu khas Kalbar ini rasanya tentu sangat enak. Jika sudah mencoba, pasti ingin nambah lagi. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Yeah. Ya, terima kasih Bang Richard sudah bantu kita playkan videonya. Seperti itulah salah satu kuliner yang terkenal di Kalimantan Barat. Dan yang sekarang kita langsung masuk kepada yang kedua, yaitu Chef Johan. Nah, Chef Johan ini nanti akan menjelaskan beberapa kuliner dari suku Rungus. Kita langsung panggil saja nih, Chef Johan. Mana Chef Johan? Halo Chef Johan. Chef Johan di mana nih? Halo Chef Johan.
Chef Johan, tolong unmute-kan mikrofon Chef. Halo. Halo, everybody. Halo. Ibu Sian. Dengar, Richard? Yes, yes, jelas. Ya. Ya, Henry, selamat petang. Selamat petang untuk semua. Ya, selamat petang juga. Teman-teman ingin dengar nih beberapa kuliner yang dari suku Rungus ya katanya ya. Nah, makanya Chef Johan itu boleh jelaskan nih ke teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Oke, seperti yang dijanjikan, hari ini saya akan berkongsikan makanan suku kaum Rungus, yaitu sinamu. Sinamu ini dipanggil apa saja makanan kita, asal dinamakan jeruk, dia akan panggil sinamu. Jadi hari ini saya telah menyediakan 2 jenis sinamu, yaitu satu sinamu buah-buahan. Yang mana sinamu buah-buahan ini kita campur buah-buahan dengan umbut-umbut tumbuh-tumbuhan. Dan juga yang kedua saya telah ilhamkan satu sinamu, yaitu beras tadong, bukit, dan ikan sungai, untuk dijadikan satu perasa untuk masak ikan atau masak ayam atau sebaliknya. Jadi saya telah hasilkan 2 jenis sinamu hari ini. Yang kita saksikan ini adalah beras tadong yang saya gunakan untuk dijadikan sebagai menjerukkan ikan sungai untuk dijadikan satu paste untuk masak daging atau masak sayur-sayuran, atau boleh digunakan untuk menggoreng mie atau sayur. Jadi inilah beras tadong daripada bukit, beras tadong yang ditumbuk dan dia ada fiber untuk saya jadikan sebagai bahan untuk sinamu. Oke. Dan ini sinamu yang buah-buahan saya telah jerukkan selama 3 minggu. Dan sekarang sudah masak dia punya jeruk, dan inilah hasil dia. Sinamu. Okay. Sinamu ini boleh tahan sampai 2-3 tahun karena kita punya daripada dulu kita punya suku Rungus dulu, waktu tiada karan, dulu kita tercipta satu ilham oleh nenek moyang kita untuk buat satu sinamu. Jadi dia boleh tahan sampai lama. Kita rasa. Sedap, Richard? Kalau Henry dan kalian yang sedang menonton saya sekarang ini boleh rasa apa yang saya rasa, pasti Anda akan menikmati kesedapan dia. Karena pengawet yang kita gunakan semula jadi tidak mengandungi tidak mengandungi chemical. Dia gunakan 100% organik. Okay? Dan yang kedua yang saya telah hasilkan yaitu daripada paste ikan tadi, saya digunakan sebagai paste untuk menggoreng atau memasak ayam. Dijadikan ayam ya. So inilah dia. Dan kondimen dia saya gunakan semua bahan-bahan sabah, yaitu losun dan lada bukit dan kantan dan cili padi untuk kasih pedas dia. Untuk kasih asam dia saya gunakan akobako. So semuanya adalah semula jadi punya bahan-bahan. So inilah dia, dan saya akan menghasilkan paste dia sebagai bahan memasak natural food for makanan-makanan tempatan. Jadi hari ini yang Miss New yang kedua saya adalah tinapuru. Tinapuru ini adalah daripada ikan atau daripada daging juga. Saya gunakan bahan-bahan semula jadi yaitu ini daun kunyit, dan saya gunakan lengkuas. Saya gunakan kunyit juga, kemudian saya gunakan bakok juga, dan bawang. Saya blender dia sampai halus, kemudian saya rebus hingga dia lumut. Lepas itu saya
rebus dia bersama daging sapi. So inilah dia yang saya telah masak daripada bahan-bahan tadi, tinopuru atau stew beef. Tak pernah rasakan. Jadi inilah di antara dua yang saya telah sediakan pada hari ini, dan saya harap jika ada di antara kamu yang kunjung Kota Kinabalu atau di Sabah, hubungi saya akan masak kau untuk kamu semua untuk merasa. Jadi Richard, ini yang saya dapat kongsikan pada hari ini pada Anda semua. Ada apa-apa yang boleh mau tanya pun boleh. Richard, Andre. Oke, Richard, kita boleh Luar tanya biasa satu soalan sekali, kemudian ya. move. Boleh. Oke, Richard, kalau ada seterusnya, Richard, kalau tidak ada soalan sementara ini, mungkin ditanya kemudian, ya. Boleh ditanya kemudian selepas semua telah membuat pembentangan, ya. Alright, thank you. But sungguh menarik, Chef, sungguh menarik. Lapar Ya, sudah. betul. Saya lapar sudah nampak nih. Thank you, Chef nanti- Johan. Terus saya ingat saya punya tinggal 1 botol bir di icebox. Terus saya kasih keluar. Housing now. Terus ya aus nampak punya makanan. Ada pusat kan? Ada pusat online. Tapi nah yang ini kan, yang saya punya saya punya place ini, dia punya cara-cara dengan cara orang Kadazan Penampang buat boso itu sama. Cuma yang kita di Kudat, bila kita buat jeruk kita tidak gunakan pangi. Dia gunakan nasi, halia, dan lengkuas untuk jeruk ikan tu. So, dan kita gunakan nasi juga. Tapi untuk dia lebih banyak fiber, saya gunakan saya gunakan beras Bukit Pulut supaya dia more eksklusif punya produk, dan dia boleh tahan lama sebab kita tidak sambut air. Kita gunakan jus dia. So untuk menambahkan dia punya cita rasa untuk kasih pedas dan asam, kita gunakan akobakop, dan saya simpan lada bukit yang putih itu. Jadi bila dia sudah lama diperapkan dengan ikan dengan nasi, dia menjadi padas dan asam semula. Jadi rasa dia seperti tidak lari daripada macam kimchi. Dulu saya selalu sebut kimchi, tetapi kan kalau saya cakap kimchi itu nama kita meniru. Jadi saya punya identiti sebagai rumus yang menghasilkan sinamu itu, dia telah dia tidak akan kekal dari luput di talan zaman, orang bilang. Jadi saya kekalkan base sinamu. I think kau punya usaha untuk menamakan makanan-makanan tradisi kita sangat menarik lah, Chef Johan. So, semua masakan kau ada nama-nama yang cantik-cantik. Ya. Thank you so much. Terima kasih, Chef Johan. Terima kasih, sungguh-sungguh menarik. Saya harap ramai akan bertanya lagi selepas semua membuat pembentangan. Kemudian Richard, silakan bentang seterusnya. Ataupun Henry. Oke, terima kasih Chef Johan, luar biasa sekali. Saya pun jadi lapar juga ya melihat makanannya. Terima kasih Chef Johan ya atas keterangan yang diberikan pada sore ini. Sekarang kita langsung masuk kepada Kak Monika. Ya, Kak Monika ini akan menjelaskan sedikit kuliner ini dari suku Kelabit. Kita langsung panggil Kak Monika ini. Mana Kak Monika nih suaranya? Halo Kak Monika. Hai semua. Selamat Papu dalam bahasa saya Kelabit. Ya, kabar baik. Oke, saya Monika Liwan, berasal dari Long Seridan, Barong, Sarawak. Saya berbangsa Kelabit. Hari ini saya akan memperkenalkan sejenis masakan tradisional, menu dari suku saya Kelabit. Jelas nih Kak Monika nih. Ya. Oke. Hari ini saya akan memperkenalkan sejenis masakan tradisional dari suku saya Kelabit, yaitu senape ubak. Oke, senape ubak. Ini adalah contoh senape ubak yang telah saya sediakan. Oke, bahan-bahannya simple, senang saja, yaitu beras pulut, santan, garam, gula, dan sedikit margarin.
Oke, beras pulut perlu direndam dulu selama 1 hingga 2 jam. Selepas itu baru semua bahan dimasak hingga separuh masak saja, yaitu half cook only. And then lepas itu barulah dibungkus menggunakan daun isip, dalam bahasa Kelabit kami panggil ini daun isip. Oke, dan ataupun daun pisang. Dan jangan terkejut, saya boleh mendapat atau membeli daun isip ini di UK, di kedai African. Oke, ya. Dan lepas itu barulah dikukus. Dikukus sehingga masak. Dan sekarang saya mula memperkenalkan senape ubak ini kepada di sini di UK. Saya ada menjual juga dan saya promote dengan lokal di sini. Mereka sungguh suka lah, mereka boleh menerima ataupun makan kena sticky rice, dia suka. Ataupun dan ini boleh dimakan begitu sahaja. Boleh makan begitu saja, ataupun sekarang biasanya dimakan dengan rendang atau kari untuk lebih sedap lagi lah. Kalau dulu biasa dimakan begitu sahaja. Dan apa yang kita lihat, makanan yang dibungkus dengan daun ini, mungkin masa dulu senang dibawa ke kebun atau ke mana-mana. Okey, dan inilah salah satu tradisional, makanan tradisional suku Kelabit. Biasanya dimakan semasa keramaian, majlis perkahwinan ataupun apapun untuk family sendiri di rumah. Okey, terima kasih. Wah, luar biasa ya Kak Monika ini ya. Kalau sempat itu boleh dikirimkan ke Kalimantan Barat 1 buat saya. Ya, bisa saja. Luar biasa ya, saya jadi lapar juga nih karena belum makan siang ini ya. Ya. Terima kasih ya Kak Monika ya. Sekarang kita Ya, lanjut sama-sama. lagi ke ini. Kita lanjut ke Kak Hazel. Kak Hazel ini akan menjelaskan sedikit kuliner dari suku Kadazan. Mana Kak Hazel nih? Halo Kak Hazel, mana suaranya? Hai Henry. Ya, apa kabar? Boleh dengar nggak? Ya. Apa kabar? Sekian kepada Zulsa Biabi. Hi, my name is Hazel. Saya berasal dari Penampang, Sabah. Ya, before I proceed to my presentation, I would like to thank our host, Mr. Richard Simon, for his personal invitation to me to be part of the Borneo TV lah. And thank you, Mr. Richard. So, moving on, today I will be presenting two dishes of Kadazan cuisine. The oldest and the original recipe, namely Hinava and Pinasakan. So the Hinava, the dish that the ingredients that we usually use is mackerel fish, dalam bahasa ikan tenggiri lah, and in Kadazan sadak tongi. And then we have the lime. Of course, you will need to squeeze to get its juice. And then here I have my halia, ginger, red onion, bitter gourd, korea, big red chili, and of course salt. So how it's done? Once you get it all done, once everything sliced, mix it all together, and then put it in the fridge, and then to preserve it. Then next day you can serve it best in cold lah. So the result is like this. Okay. The dish pinasan that I normally use is tuna fish. The takobakob is the size of cherry. Its scientific name is Garcinia parvifolia, and salt. So how it's done? Of course, you have to get your pot ready, fill up water, and then put everything in, heat it up for maybe 45 minutes like that.
and then you have your sinasakan ready lah. Best served in hot. So the result is like this. And then both of this dish usually always served in harvest festival, which falls on end of May. And then maybe also you can find this during most of the Kadazan weddings and also family dinner. So that's all from Mela. Thank you. Oke, terima kasih ya Kak Hazel ya. Berarti ini termasuk makanan ini ya, apa namanya, makanan tradisional juga ya, karena dalam setiap pesta pernikahan, setiap pesta-pesta juga pasti ada ya ditemukan itu ya. Iya. Ya, terima kasih ya Kak Hazel ya. Sekarang kita langsung ke ini, Kak Jenny. Kak Jenny ini akan menjelaskan sedikit kuliner dari suku Kenyah Mix Iban. Mana Kak Jenny ini? Kak Jenny John, mana suaranya? Halo Kak Jenny. Halo. Mana Kak Jenny? Kita langsung sapa Kak Jenny nih ya. Halo Kak Jenny. Kak Jenny. Halo. Henry, boleh teruskan kepada peserta seterusnya. Oke, sementara kita lompati saja dulu ya Kak Jenny ya. Nanti setelah internetnya cukup baik, kita langsung lompat saja ke ini, Kak Ives. Kak Ives ini akan menjelaskan sedikit kuliner dari suku kaum Lundaye. Mana nih Kak Ives nih? Halo Kak Ives. Hai. Hai, apa kabar? Kabar baik. Wow. Kabar semua. Okay. I'm going to speak in English. If tidak apa. Okay. Tidak apa. Hi and greetings everybody. Anun Bala. My name is Eve Yuda and I'm from Sipitang, Sabah. And today I'd like to introduce you to Lundaya's traditional cuisine. But before I start, I'd like to convey many thanks to Chef Richard Simon for giving me this golden ticket or opportunity to represent my culture to share the cuisines. Okay, so first here I have with me is, I have 1, 2, and 3 Lundaya's traditional dish. Okay. First, this one. This is the cooked soft rice wrapped in banana leaves that we called lubalaya. And then this one, this one is don ubi kayu, which is cassava leaves cooked with coconut cream. And lastly is this. This is umbut pisang, a young banana plant stem that is cooked with coconut milk. So these dishes have really easy preparation lah. So for lubalaya, you only need rice to cook and banana leaves, or sometimes we call it intip leaves, to wrap the rice. And then next, for the don ubi kayu, you'll be needing ingredients such as, of course, cassava leaves, coconut cream, garlic, onions, and other condiments of your choices. The cassava leaves will first be mashed up and then will be tossed into cooking pan with the other ingredients, and then they are ready to be served. And this dish actually can be served in various ways.
For instance, that I know is it can be served with smoked pork, or we call it salai babi. But here today I sprinkled this this dish with fried anchovies and some chili pepper. Okay, for the last one, which is umbut pisang, you be needing young banana plant stem, coconut milk, turmeric, and also your favorite condiments lah. Okay. Many times you'll be seeing these dishes at wedding ceremony, festivals such as Irau Lundaya, and also as daily meals. Hence, it is why these dishes are so loved by many Lundaya tribe community, and so as me. And that is all from me. Thank you. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ada umbut, ada umbut tadi ya, daun ubi kayu. Hampir semuanya kita pernah makan. Cuma kita yang resep ini kita belum pernah coba. Bagaimana rasanya? Pasti penasaran kita semua ya. Oke, terima kasih ya Kak Ivas ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Sore hari ini kita langsung masuk lagi nih. Kita panggil lagi Kak Jenny John. Apakah sudah bisa nih, Kak Jenny John? Halo Kak Jenny John. Ya, baiklah, karena Kak Jenny John-nya ini mungkin lagi ada masalah dalam internetnya, berarti kita langsung ke dalam akhir acara di sini bersama Dayak TV ya. Nah, demikianlah beberapa jenis kuliner yang berasal dari Pulau Borneo. Jika teman-teman yang di luar Pulau Borneo penasaran, bisa datang dan berkunjung ke Pulau Borneo. Nanti di sini kita akan melihat banyak sekali jenis kuliner yang ada di sana. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam sesi akhir acara, ada satu request nih, atau permintaan dari penonton untuk Bang Rainer. Mana Bang Rainer nih, untuk Elvis Borneo ya. Untuk menyanyikan sebuah lagu Allahyarham Elvis Presley dalam bahasa Kadazan nih. Nah, Bang Elvis Borneo nih ditantang pakai bahasa Kadazan nih untuk menyanyikan lagu. Dengan judul ini Kada no Inka di Ginapoku. Nah, mana nih Bang Rainer nih untuk menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Kadazan. Halo Bang Rainer, apakah masih dalam Zoom? Halo Bang Rainer. Yes. Nah, okay. Bang Rainer Yeah. nih, ada satu request nih atau permintaan dari penonton. Untuk boleh. Atau Elvis Borneo untuk menyanyikan sebuah lagu Allahyarham Elvis Presley. Oke, boleh. Dalam bahasa Kadazan ya. Jadi Elvis Borneo ini ditantang pakai bahasa Kadazan nih. Oke, boleh. Boleh ya. Berarti ya kita dalam sesi akhir acara ini. Coba tanpa musik atau nyanyi macam ini boleh kan? Boleh kan? Boleh saja. Karena ini request penonton ya. Berarti saya sampai di sini ya. Sementara Bang Rainer menyanyi, saya Henry Pamera bersama Dayak TV. Bye. Okay. All right. For a while. We get the. Hold on. Okay. No kayo dong no bozo. Adoy ti damin po hindi ka. Au ko din ako kuso. Telefonan sa no pododadaw. Kadain ka. Dod ginavo ko. Nung hodong ko dogosan. Mata di bosku ngavi, ngahivay no ina katahib, ondo mo no ngavi tangavasi, kadadain ka, do ginavo ku. Au zomi man suvay tondu, iso kono na ginavo ku it kapusan ku. Ondo mo zono tamoy mo, ada zono sisyobo, Kano ikora di dosku, kano ginavoso no, kadadain ka.
do ginavoku, no kotu mo giroku, opus zokozo diawo, otupusku. Kano guide me so me Father, Pibo sampi pus dito, kay hozo pus kodogo, kay hoko pus zodiaw, kadadaing ka, do ginavoku. Also mi mang suvay tondu, iso kono do ginavoku usanku, kadadaing ka, do ginavoku. Kada doinka, doginavoku, how zombie man survive tondu, isoko no head ginavoko in adiku. All right, thank you. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Raina. Richard, ini mesti buat part 2 mungkin Borneo Forum ke entah mungkin Christmas time. Ini sungguh menarik, sungguh rancak. Thank you.